Gini nih. Atau izinnya dikasih, digadaikan di bank. Uangnya diambil, kerjanya nggak jalan. Indonesia atas arahan Bapak Presiden ramah terhadap investasi. Tapi investasi yang betul-betul bertanggung jawab untuk kemajuan rakyat, bangsa, dan negara. Teman-teman semua, pencabutan ini akan kita lakukan mulai hari Senin. Khusus untuk IUP, kami sudah akan melakukan mulai hari Senin. Koordinasi teknis kami dengan Kementerian SDM sudah sampai dengan tadi malam sudah kita lakukan. Dan pencabutan izin ini tanpa melihat ini punya siapa atau ini punya siapa. Enggak. Kita tertib pada aturan. Saya tahu ini abang-abang saya juga banyak. Saya tahu ini sahabat-sahabat saya juga banyak. Dan bahkan mungkin, saya juga belum tahu nih, mungkin juga di grup perusahaan dulu waktu saya bekerja ada. Tapi aturan kita harus tegakkan. Aturan berlaku untuk seluruh orang, tidak untuk satu kelompok orang tertentu. Dan begitu dicabut, langsung kita distribusi. Arahan Bapak Presiden, serahkan kepada kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan. Adat, koperasi, BUMD, pengusaha-pengusaha nasional daerah yang sudah memenuhi syarat, organisasi keagamaan, organisasi koperasi, ini supaya betul-betul terjadi pemerataan. Sehingga mohon izin, mohon maaf, masih saya dengar ada beberapa sebagian saudara-saudara saya masyarakat yang menyatakan bahwa seolah-olah kita bisa mohon maaf, seolah-olah bisa dikendalikan oleh satu kelompok tertentu. Kita nggak bisa. Kita harus menegakkan aturan sebaik-baiknya untuk kepentingan kemakmuran rakyat sebanyak-banyaknya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan pendapatan negara, untuk membangun pertumbuhan ekonomi nasional. Saya pikir ini yang penting saya sampaikan pada kesempatan yang sangat mulia ini. Hal-hal dan lain-lain saya persilakan kalau ada yang mau tanyakan. Terima kasih Pak Menteri. Selanjutnya rekan-rekan media kalau ada yang mau bertanya silakan untuk angkat tangannya dan sebutkan nama medianya. Selamat siang Pak, saya Aulia dari Detikcom. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, boleh lebih rinci lagi nggak Pak, sebenarnya dari ribuan perusahaan yang dicabut tadi itu sebenarnya masalahnya tuh apa aja? Terus setelah dicabut prosesnya itu yang diproses pemerintah itu apa yang dilakukan? Terus yang terakhir, apakah kan udah dicabut, apakah si perusahaan itu bisa mendapatkan IUP-nya kembali selain mungkin kan tadi Bapak bilang akan dipindahkan ke organisasi kelompok-kelompok, apakah mereka bisa mengambil IUP itu kembali gitu buat mereka sendiri gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Aulia. Silakan langsung Pak Menteri. Baik, Aulia dari Detikcom, tulis baik-baik. Yang pertama, kita cabut karena izinnya sudah dikasih, semuanya sudah dikasih, dia nggak jalan-jalan. Untuk apa izin dikasih kalau dia nggak jalan? Dan itu sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Itu dari IUP ya. Yang kedua, dia sudah punya izin, tapi dia tidak mengajukan RKB. Rencananya, ada apa di balik itu? Berarti kan masih mau goreng-goreng barang ini. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan yang tidak jalan, izinnya sudah dikasih, sudah nggak jalan, namanya pun nggak jelas. Ya kan? Tetapi kalau IUP yang pemerintah sudah kasih izin, tetapi IPPKH-nya, IUP-nya udah ada tapi izin pengelola pemakaian untuk hutannya, IPPKH-nya belum dikasih, itu tidak kita cabut.
karena masih ada kewajiban pemerintah. Itu contoh ya untuk di sektor pertambangan. Kehutanan, HTI, HPH sudah dikasih izinnya, nggak pernah dipakai-pakai, nggak pernah menyampaikan laporannya. Contoh HTI mau bangun kebun, nggak ada bangun-bangunnya. Ya pasti dicabut lah. Negara ini kan diatur oleh negara. Jadi IUP jangan dianggap, izin jangan dianggap bahwa itu punya dia udah. Nggak bisa, ini semua dikelola oleh negara. Dan ini tanpa pandang bulu. Punya saya pun kalau seandainya dulu perusahaan saya ada yang kena, ya udah nggak apa-apa. Mau apa boleh buat. Jadi ini tanpa pandang bulu, nggak ada. Ini penegakan aturan. Itu ya Mbak ya. Itu contohnya. Kalau mau detail lagi nanti datang khusus. Nanti Menteri Investasi kalau hafal itu semua nanti berarti buat apa orang hukum saya kerjakan? Nanti dibilang ini Menteri Investasi tugasnya baca aturan terus. Ya. Kemudian setelah dicabut bagaimana prosesnya? Tadi saya katakan bahwa sebagian akan didistribusi. Ini adalah bentuk keberpihakan Bapak Presiden untuk pemerataan terhadap pemanfaatan resources sumber daya alam secara maksimal oleh masyarakat luas. Tidak itu aja. Kita sudah tidak bisa lagi hidup seperti zaman sebelum kita pintar-pintar. Ini kan sepintar-pintar semua. Jangan itu aja. Jangan orang daerah itu cuma tahu bencananya aja. Kita harus kasih kepada orang daerah. Kita kasih kepada koperasi. Nanti kalau nggak kita kasih lagi nanti dibilang presiden nggak berpihak kepada rakyat kecil. Ah ini. Jadi mohon catat betul ya. Ini pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo ini telah melakukan sebuah reformasi yang luar biasa terkait dengan perizinan. Kita kasih kepada rakyat kecil. Pengusaha-pengusaha yang mampu, yang bisa menjaga lingkungan. Ah ini. Yang ketiga, kalau bolehkah tidak dia mau orang yang sudah cabut mau ambil lagi izinnya, kan begitu kan? Kira-kira begini analoginya. Saya nggak boleh menjawab secara gamblang. Mbak, ada siapa namanya? Aulia. Aulia, kamu udah nggak lulus sekolah, Aulia. Sudah nggak tamat SMP nih, kira-kira begitu. Masa kamu datang mau sekolah lagi di SMP itu, saya terima nggak kira-kira ya? Susah kan? Ah, kira-kira jawab sendirilah. Itu, saya membuat analogi aja. Itu. Baik, saya membuat logika aja itu. Oh, orang udah kartu merah kok, bagaimana? Mungkin kalau pakai baju lain, biasa kelakuan teman-teman saya dulu begitu. Jadi saya paham lah. Ya begitu Aulia ya. Silakan Tina. Siang Pak Menteri, Tifal dari Kompas TV. Izin kalau saya keliru mungkin bisa diluruskan Pak. Cuman pemahaman awam mungkin menangkapnya dengan pencabutan izin usaha 2000 lebih itu berarti kan ada yang miss dalam pengawasan setelah izin itu diberikan kepada pengusaha. Sebetulnya Pak, setelah izin usaha itu diberikan atau IUP itu diberikan, proses pengawasannya itu bagaimana? Nah, setelah dicabut ini, 2000-an itu dicabut usahanya, maka perbaikan seperti apa untuk regulasi atau mungkin bentuk pengawasan dan semacamnya mungkin akan diterapkan oleh pemerintah. Kemudian hari agar jangan sampai ada lagi izin-izin yang ibaratnya mangkrak, ditelantarkan dan semacamnya begitu. Terima kasih Pak. Ya, baik. Pengawasan ya. Memang begini, kalau pengalaman saya waktu jadi pengusaha, pengalaman kita jadi pengusaha dulu, ini saya tidak cerita orang ya, cerita pengalaman saya. Nanti kalau saya cerita orang tersinggung orang. Kita dulu jadi pengusaha, banyak jalan menuju Roma, alasannya kita buat aja seolah-olah begitu. Supaya bisa memenuhi apa yang diharapkan atau apa yang disyaratkan dalam syarat-syarat untuk tidak dicabut. Dan sebenarnya ini sudah kelihatan, cuma keberanian mencabut ada atau enggak. Yang berani begini cuma Presiden Joko Widodo untuk mencabut. Ini persoalan keberanian saja kok. Sudah tahu masalah tapi enggak kita biarkan. Jadi kita cabut. Gitu Mas. Kriterianya, pengawasannya sudah kita kasih teguran berkali-kali. Tapi enggak digubris juga. Ya dicabutlah barang itu. Itu. Yang kedua, bagaimana penataan berikutnya? Akan lebih tegas lagi kita. Dengan kejadian ini, kami akan rapat dengan Kementerian Teknis
membuat satu formulasi untuk ke depan bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan izinnya harus betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan keperuntukan dari izin yang kita kasih itu. Begitu. Penekanannya lebih ke arah apanya gitu Pak yang akan dibahas itu? Penekanannya apakah dalam bentuk syarat-syaratnya kah atau bagaimana? Syarat dan laporan lapangan. Kalau syarat aja masih bisa dimainkan di kertas. Tapi kalau laporan lapangan, apa yang dilihat itu yang harus dilakukan. Ya, oke. Terima kasih. Katanya saya Vicky Pak dari cnnindonesia.com. Izin bertanya Pak terkait tentang tadi kan katanya izin yang sudah dicabut itu akan diberikan kepada rakyat seperti tokoh adat, kemudian koperasi, BUMD, pengusaha yang berorganisasi, keagamaan dan semacamnya. Itu nanti skemanya kira-kira gimana ya Pak? Apa rakyat itu, apa masyarakat datang ke kementerian untuk minta izin yang sudah dicabut kemudian mereka dapat, atau nanti kementerian yang justru datang ke masyarakat memberikan itu kepada mereka secara langsung? Dan masih terkait dengan pertanyaan pertama tadi Pak, kira-kira bagaimana pengawasan izin yang dipegang oleh rakyat kecil itu Pak? Karena kan khawatir tiba-tiba izin memang sudah dikasih ke mereka, tapi ternyata itu digunakan dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha yang punya kuasa Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Baik. Supaya tidak salah interpretasi ya. Jadi ini nanti habis ini kita akan membuat aturannya. Jadi kelompok koperasi, kelompok organisasi keagamaan, BUMD, kemudian kita cari yang bagus-bagus, kemudian kita kolaborasikan dengan pengusaha yang hebat. Supaya ini semua bisa terlaksana. Jadi tidak sendiri-sendiri. Nanti kita buat aturannya sedetail mungkin. Yang berikut, tidak semuanya dikasih kepada kelompok yang tadi saya sampaikan. Ada juga kepada perusahaan-perusahaan yang kredibel. Ya kalau yang gede-gede sekali kan nggak mungkin kita kasih kepada koperasi bos. Jadi kita memberikan berdasarkan dengan kemampuannya. Kita kan bisa mengecek. Oh kemampuan kamu mengelola hanya 3.000 hektar. Contoh untuk kebun. Ya udah 3.000 jangan dikasih 20.000 nanti mangkrak lagi. Nah, syarat-syaratnya itu lagi kita akan buat. Kita akan buatkan nanti. Yang penting adalah pengusaha-pengusaha besar dapat juga. Ini dapat juga. Bukan semuanya kasih ke yang tadi. Pengusaha-pengusaha besar yang kredibel. Jangan pengusaha yang sudah ada warna-warni nodanya yang sudah dicabut-cabut tadi. Kira-kira begitu, ya. Pak Menteri masih ada pertanyaan lain, saya silakan. Kita pindah ke paling ujung belakang dulu, silakan yang bajunya kotak-kotak. Tolong ditulis baik-baik ya. Jadi ini bukan untuk kasih ke kelompok masyarakat aja, tapi ini juga untuk perusahaan-perusahaan besar yang memenuhi syarat, yang kredibel, yang berkomitmen untuk menjalankan usahanya dan kolaborasi. Kita mau kolaborasikan nih antara yang besar-besar dengan BUMD, kemudian kelompok masyarakat keagamaan, kemudian koperasi agar tumbuh bersama-sama. Ini yang dimaksudkan dengan investasi yang berkeadilan dan harus bermanfaat untuk masyarakat banyak. Ini yang dimaksudkan. Hans dari mediamongabay.com. Yang mau saya tanyakan tadi terkait melanjutkan pertanyaan tadi ya, terkait dengan memberikan akses ke masyarakat. Kan Pak Jokowi ada program reforma agraria itu untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan. Nah ini kira-kira pencabutan izin ini nanti kan diberikan ke masyarakat juga, tapi juga ke perusahaan tergantung dengan kemampuan begitu ya. Apa sudah ada gitu kira-kira analisis terkait porsinya gitu, berapa yang akan dikasih ke masyarakat dan berapa yang akan dikasih ke korporasi? Dan tadi kalau dari pemahaman saya, apa betul ketika dikasih ke masyarakat pun harus ada cantolannya gitu, harus ada kerjasama dengan pihak perusahaan begitu. Itu yang mau saya konfirmasi. Lalu kedua terkait dengan tanggung jawab perusahaan, ini kan sudah dicabut gitu, apakah nanti misalnya di konsesi mereka sudah pernah ada pelanggaran, misalnya ada kebakaran hutan atau deforestasi atau misalnya perusahaan tambang ada lubang tambang gitu, itu bagaimana dengan tanggung jawab perusahaan yang izinnya sudah dicabut, apakah tetap akan dibintai pertanggungjawabannya atau tidak? Terakhir saya mau nanya, ini kan pencabutan izin itu sudah pernah dilakukan sebelumnya ya, misalnya pencabutan IUP itu di pemerintahan waktu dulu ada KPK, ada Korsup Minerba gitu kan, pencabutan izin yang tidak clean and clear gitu. Nah ini kira-kira bedanya dengan inisiatif pemerintah yang dulu sudah ada pencabutan izin yang tidak clean and clear itu apa gitu? Itu aja sih ya, terima kasih. Baik, yang pertama kelompok masyarakat ini bukan masyarakat satu-satu orang ya, harus dibedakan ya. Jadi jangan sampai, jadi
kelompok masyarakat ini mungkin mereka akan membentuk satu komunitas, kelompok berapa puluh orang, kemudian diverifikasi, bagus, oke. Jangan kelompok itu kita kasih kemudian dia menjadi pemain di belakang lagi, nggak begitu ya. Biar kita clear nih, jangan salah interpretasi. Dan yang kedua, kalau kelompok masyarakat tersebut bisa mengembangkan sendiri, ya nggak apa-apa, dia jalankan sendiri. Tapi kalau tidak, maka kita akan mencarikan investor untuk berkolaborasi dengan mereka, saling menguntungkan. Jangan saling menindis, tidak boleh. Karena kita pingin yang besar bisa mengangkat yang kecil dan bisa bergandengan. Itu substansinya, Mas. Yang kedua, perusahaan yang kita cabut izinnya kemudian dia ada tunggakan. Bagaimana? Ya bayar tunggakannya. Kayak di KLHK itu kan banyak yang belum bayar, itu bayar. Jadi mencabut izin tidak berarti menghapus apa yang menjadi pelanggaran dia. Yang ketiga menyangkut dengan persentasenya tentang pemberian. Ini kalau kita ini judulnya baru makan pagi. Jangan suguhkan saya makanan siang, nanti pusing saya, perut saya mules. Jadi ini masih makanan pagi dulu. Tema kita hari ini adalah pencabutan dulu. Kalau sudah selesai 2 bulan kemudian kita kumpul lagi. Kita akan sampaikan presentasinya bagaimana untuk yang dibuka untuk umum kepada pengusaha-pengusaha besar berapa, yang untuk organisasi kemasyarakatan dan koperasi, kemudian BUMD dan kelompok-kelompok masyarakat. Begitu Mas ya. Terima kasih. Selamat siang Bapak, saya Wibi dari Bisnis Indonesia. Pertanyaannya singkat aja Pak, dari perusahaan-perusahaan yang dicabut ini ada nggak sih Pak yang menikmati tax allowance atau tax holiday gitu? Karena kan udah jadi isu kalau perusahaan yang udah dapat insentif pajak tapi tidak memanfaatkan itu, tidak mengoptimalkan, emang mau dicabut gitu. Jadi mungkin apakah sejalan dengan niatan yang sebelumnya pernah disampaikan atau gimana? Terima kasih Pak. Ya, saya belum bisa menjawab detail ya, karena 2000 izin lebih itu belum saya hafal. Jujur aja ini barang dilakukan dengan penuh kajian mendalam dari Kementerian Teknis. Jadi dan sifatnya tidak tebang pilih. Jadi saya belum membaca satu persatu. Mulai startnya hari Senin Mas, baru saya mulai baca. Dari situ saya akan klasifikasi dan kami akan memberitahukan ke Mas nanti dari Bisnis Indonesia. Jadi temanya hari ini tema pencabutan dan bagaimana prosesnya. Nanti persoalan teks-teks yang lain nanti kita atur di kemudian hari. Oke. Teman-teman media, tolong sampaikan ini baik-baik. Bahwa negara ingin hadir untuk memberikan rasa keadilan dari pengelolaan sumber daya alam yang diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, untuk penciptaan lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan pendapatan negara, untuk bagaimana memberikan manfaat, pemanfaatnya kepada banyak orang. Saya pikir ini adalah sebuah babak baru, sejarah baru di bawah pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Di awal tahun kita melakukan hal ini. Bayangkan kalau 40% ini mampu kita optimalkan, itu akan menambah investasi kita, akan mampu meningkatkan nilai tambah, dan sudah barang tentu ini insya Allah akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kita. Saya pikir itu Tina yang perlu saya laporkan. Dan kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya di dunia usaha, kalau ada yang mungkin mau ditanyakan, ayo kita diskusikanlah. Bye-bye ya. Baik, terima kasih Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.